Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Edi Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tulung Rejo 05 Batu, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran yang efektif itu berpusat pada murid atau student center, di mana murid berperan sebagai subjek pembelajaran atau terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 kali ini, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Murid pun sangat antusias dalam belajar karena mereka terlihat aktif dalam pembelajaran. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga menjadikan murid mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan dengan cara mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebelum melakukan aksi, terlebih dahulu saya merencanakan kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi bersama rekan sejawat, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar pembelajaran serta perangkat lainnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan model discovery learning. Metode ini sangat cocok untuk anak kelas bawah karena siswa lebih senang diberikan stimulus lalu dibawa masuk ke dalam materi dan siswa akan menemukan sendiri masalahnya. Peran guru dalam metode pembelajaran ini hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing dan menguatkan materi yang dibelajarkan pada hari ini. Sintak pembelajaran dalam model pembelajaran discovery learning yang pertama yaitu stimulus, 2 identifikasi masalah, 3 pengumpulan data, 4 olah data, 5 pembuktian, dan 6 generalisasi. Penjelasannya sebagai berikut. Pada tahap stimulus, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik, atau bisa juga melalui tayangan video, tayangan poster, atau tayangan gambar. Pada tahapan kedua, identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah terhadap murid yang menjadi bahan pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan atau permasalahan yang muncul guna mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah olah data. Data dan informasi yang telah terkumpul oleh peserta didik selanjutnya mereka mulai menganalisis dan mengolah data. Pembuktian untuk tahapan kelima yaitu mengecek dan pemeriksaan secara cermat, dan tahapan yang keenam yaitu generalisasi atau menyimpulkan. Sebagai contoh, pada pembelajaran dari discovery learning ini adalah siswa pada pembelajaran matematika diberikan motivasi untuk mencermati sebuah tayangan video bagaimana kita mengukur tinggi badan, bagaimana mengukur berat badan, dan bagaimana mengukur panjang. Pada tahapan ini siswa diajak untuk mengeksplorasi secara mandiri dan menemukan sendiri bagaimana cara menghitung panjang melalui satuan sentimeter atau meter, kemudian mampu mengukur berat badan dengan alat timbangan dan sebagainya. Ini adalah bentuk atau contoh penerapan metode pembelajaran pada sintaks discovery learning.
Dalam pelaksanaannya tentunya guru mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, ada murid yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, ada murid yang kurang percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Ketiga, tidak berani atau tidak mampu menyampaikan gagasan. Yang keempat, malu bertanya. Dan yang kelima adalah tidak yakin dengan ide atau jawabannya. Lalu, bagaimana solusi atas permasalahan ini? Guru harus mampu memberikan motivasi kepada murid atau peserta didik untuk bisa meyakinkan mereka arti pentingnya sebuah pembelajaran. Yang kedua, diajak berbicara. Ketiga, pendampingan yang lebih kepada siswa. Yang keempat, mengajak murid untuk belajar mencoba dan mengulangi sekali lagi. Yang terakhir atau yang kelima adalah pendekatan persuasif. Ini adalah solusi yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada murid terhadap refleksi hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Isnani. Saya adalah rekan dari Pak Edi. Alhamdulillah selama ini Pak Edi di dalam mengajar sudah baik. Tetapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, beliau melakukan proses pembelajarannya semakin baik dan lebih kreatif, inovatif, dan para peserta didik semakin antusias untuk mengikuti pelajaran Pak Edi. Saya juga lebih banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah ilmu yang diperoleh beliau bisa memotivasi kita menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak didik sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat terus Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Bu Eli Sulistioningsi. Saya rekan Bapak Edi. Menurut saya, beliau memang orang yang aktif dan kreatif. Namun, setelah mengikuti guru penggerak, cara mengajar lebih baik lagi. Di antaranya, beliau berpihak kepada siswa. Selain itu, sering menggunakan media yang baik, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar. Kami berharap semoga nanti membawa kebaikan kepada anak-anak dan kepada sekolah, serta teman sekeliling beliau. Mungkin itu saja, terima kasih. Semangat Pak Edi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Naya dari kelas 2 SDN Tolongrejo 5. Selama saya belajar dengan Pak Edi, orangnya seru, aktif, dan pembelajarannya juga gak kalah asik. Kita sering diajak bermain kuis dan juga tebak-tebakan. Kita pokoknya jadi lebih semangat dan tambah pintar. Terima kasih Pak Edi. Wassalamualaikum. Nama saya Arskinio. Saya kelas 2 SDN Tolongrejo 5. Selamat diajar Pak Edi. Orangnya asyik dan kalau mengajar tidak pernah duduk di meja guru. Pak Edi selalu mendampingi kami. Pelajaran jadi seru. Pak Edi itu tegas dan sayang sama muridnya. Saya jadi pintar dan kreatif karena sering ngajak buat karya. Terima kasih Pak Edi. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.